Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend. Di sini Bang Wik bakal kasih education. Ada 6 POI. Bang Wik bakal kasih nantinya ke depannya. Bang Wik bakal akan urutkan masalah edukasi tentang POI hingga konfirmasi bagaimana cara melakukan entry. Oke, alright. Yang pertama, POI biasanya Bang Wik pakai itu satu, itu ada resisten. Lalu di situ ada support, lalu ada SBR, ada RBS, resistance become support, lalu ada QM, dan di situ ada OC. Nah, di sini Bang Wik bakal jelasin di part pertama. Bang Wik bakal jelasin bagaimana cara cari POI, resistance dan support. Ini bakal jadi part 1, ini nanti part 2, ini part 3, ini part 4, dan ini part 5. Semua di sini Bang Wik bakal kasih edukasi bagaimana cari konfirmasi, bagaimana cara kita melakukan yang namanya entry. Itu bagaimana. Oke, alright. Nggak nunggu lama-lama, kita langsung ke intinya aja. Pertama kita bakal kasih contoh resisten dan support, bagaimana cara entry-nya. Oke. Di sini maaf sedikit pilek suara Bang Wik. Di sini kita bakal cari masalah resisten. Oke, resisten itu seperti apa sih? Kalau resisten di line chart itu seperti ini. Oke, ini resisten. Dia agak tajam, lalu support itu seperti ini. Oke, nah di sini ada POI resisten. Nih resisten. Oke, sekarang resistennya kita cari, kita kasih tanda. Kita kasih tanda, kita balik ke candlestick. Nah, tunggu harga itu masuk. Anggap saja kita cuman nandain, ya kan? Kita tandain nih Bang. Jadi trade itu seperti biasa, Bang Wik main tanda-tanda dulu, baru kita lakukan yang namanya entry. Setelah munculnya konfirmasi di dalam. Nah, setelah itu kita tunggu harga itu masuk Bang. Kita tunggu harga itu masuk. Di sini harga itu masuk. Awalnya dia turun, naik, nggak masuk POI, turun lagi lalu naik. Di sini kita nunggu zone entry di POI resistance, yaitu cari konfirmasi sell. Oke, sekarang kita turun ke M2. Nggak mau Bang Wik pakai M1 sebab banyak manipulasinya. Jadi kita cari konfirmasi M2. Sebentar. M2. Oke, kita cari, kita geser dulu Bang. Oke, di sini. Lihat. Di sini Bang, cara kita nunggu yang namanya konfirmasi. Nah, pertama kita tunggu yang namanya support breakout. Nah, kan di edukasi sebelumnya Bang Wik ada jelasin masalah 3 konfirmasi. Jadi kalian boleh lihat dulu 3 konfirmasi yang Bang Wik pakai. Nah, pokoknya kita bakal cari yang namanya breakout, cari support terakhir yang dorong ke atas. Nah, misalnya kayak gini dia naik. Habis itu support ini harus di break. Kita pullback baru kita masuk. Itu biasa Bang Wik sebutnya BPE, break, pullback, entry. Setelah itu di sini Bang, lihat. Di sini dia udah touch. Supportnya ada di sini. Awal ketika dia naik, lalu dia bikin support lagi di sini, ya kan? Setelah itu dia turun, dia gak mampu break ini, dia bikin support lagi di sini. Coba Abang lihat di line chart. Abang lihat di line chart. Nah, lihat. Sini kan ada support. Nah, dia di break. Nah, itu tandain di M2. Kalau udah dia sentuh POI, ya kan? Dia sudah sentuh POI di atas tadi. Nah, kita balik ke candlestick. Nah, dia ada sentuh POI. Kita tunggu dia bikin breakout. Nah, di sini secara pattern pun dia bikin yang namanya double top, ya kan? Nah, ketika dia udah break, ya kan? Nih break, pullback. Nah, Abang entry lah di sini sell. Nah, di situ SL di atas resisten. Nah, 30 pip. Nah, boleh TP di sini. Nah, di sini 30 pip. Dapat lah Bang. RR 1:1. Di situ dapat kan Bang cara kita melakukan yang namanya konfirmasi dalam tuh. Nah, itu contoh di time frame M2. Jadi tetap tunggu yang namanya konfirmasi di dalam zone tersebut. Nah, kalau di sini contohnya QM, ya. Di sini. Lihat. Belum. Nah, dia naik bikin support, dia naik, dia turun bikin support lagi, dia naik lalu dia break di sini. Di sini terjadinya pola konfirmasi
QM sell. Kenapa QMS? Ini dia bikin bahu kiri, lalu dia naik bikin bahu kanan, lalu dia turun. Ini coba kalian tengok line chart. Nah, di sini dia bikin bahu kiri, dia bikin support, lalu tandain di sini. Boleh kalian di sini untuk entry, boleh juga nunggu di QM, bebas. Nah, kalau QM kita kasih tanda nih, Bang. Nah, Abang entry di QM itu juga boleh. Nah, entry di QM, SL di atas nih, di atas resisten. Nah, nih di sini entry-nya SL-nya ada di 15 pip. Bulatin lah jadi 20. Lihat, dia ke bawah ada dapat di berapa nih? 78 pip. Sel kalian dapat. Ini sebagai contoh. Oke, alright, kita sekarang cari contoh buy. Oke, kita buka satu lagi. Tadi contoh resisten POI. Sekarang kita cari POI untuk cari buy di dalam tuh. Nah, ini sebagai contoh, Bang. Sebagai contoh, di sini ada support. Nah, tandain. Itu ada support. Tandain. Oke. Habis itu kalian main tanda-tandaan seperti biasa. Nah, kita tandain. Ini kita belajar ya, Bang ya, biar nggak keseret market. Namanya belajar, kita butuh yang namanya big test. Gimana cara entry-nya? Kenapa ini naik, kenapa ini turun. Habis itu kita carilah yang namanya konfirmasi. Kita coba lari ke M2. Lihat di M2. Kita lihat sebelah sini, mana dia? Oke, nih. Di M2, lihat Bang. Lihat dalam nih. Nih contoh konfirmasi. Nah, di sini kita lihat setelah harga itu masuk ke dalam sini, ini kan resisten yang bikin resisten. Habis itu dia bikin resisten lagi, dia turun, ya kan? Lalu dia naik, bikin second movement, lalu dia naik dalam nih pullback entry. Nah, second movement itu seperti ini kan? Nah, ketika dia bikin yang namanya resisten, sebelum resisten di break, dia bikin yang namanya kayak gini. Set. Nah, pullback ini yang bakal nahan harga nantinya. Lalu naik ke atas. Lihat di line chart. Nah, lihat. Ini dia bentuk yang namanya resisten, ya kan? Nah, sebelum resisten ini di break, dia bikin yang namanya second movement, naik, pullback, entry lah kita dalam tuh. Nah, lihat dalam nih. Nah, lihat second movementnya kita tandain. Nah, yang merah itu kita tandain, ya kan? Yang merah nih dia pullback, set, boleh kita buy SL di bawah. Misalkan kita buy di sini, ya kan? SL di bawah nih. Nah, tuh anggaplah kita kasih lah SL-nya di sini di bawah support ini di 40 pip. Nah, maka kalau mau 1:1, TP kalian di 40 pip juga. Nih 40 pip di sini, ya kan? Nah, sini naiknya berapa? Nih 40 pip. Nah, 45 pip. Nah, disinilah RR kalian 1:1. Tapi kalau misalnya seandainya berani hold, itu tergantung mental teman-teman. Dia naik sampai 200 pip lebih. Dia naik terus Bang, sampai 250 pip. Nah, begitulah cara kita menunggu konfirmasi breakout. Semoga edukasi Bang Wik malam ini semoga bermanfaat buat teman-teman yang sering loss, yang sering MC, yang sering asal aggressive entry. Semoga lihat edukasi ini bermanfaat lah ya. Mungkin itu aja dari Bang Wik. Salam sukses, salam trader. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.